Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Suaranya kurang suaranya, dorongin. Amma ba'du faqad qala al-imamul kabir wal waliyyu sahir Qutbul arifin wa turjumanul wasilin wa syekhul muridin wa tajuddin Sayyidi Ahmad ibn Athaillah Sakandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Ayo mana? Man marida qalbuhu muni'a an yalbasa libasa taqwa. Man marida qalbuhu, siapa orang yang sakit qalbuhu oleh hatinya orang. Siapa orang yang sakit oleh hatinya orang, muni'a maka dicegah, dilarang oleh orang, oleh bahwa memakai oleh dia libasa taqwa, akan pakaian taqwa. Falau sahha qalbuka min maradil hawa wa syahwati tahammalta asqalat taqwa. Maka jikalau sekiranya sehat qalbuka, oleh kalbumu. Nggak enak ini ya. Iya suaranya dengkak ya, bagus nggak? Falau sahha qalbuka, maka jikalau sehat qalbuka, oleh kalbumu, min maradil hawa, daripada sakit hawa nafsu, wa syahwati, dan syahwat, tahammalta, niscaya menanggung beban oleh kamu, menanggung oleh kamu asqalat taqwa, akan keberatan taqwa. Faman lam yajid halawata ta'ati dalla ala maradin fi qalbihi minasyahwah. Maka jikalau tidak merasakan oleh seseorang akan kemanisan ketaatan, dalla maka menunjukkan oleh dia ala maradin fi qalbihi minasyahwati, atas sakit pada kalbunya daripada syahwat. Wa qad sammallahu ta'ala asyahwata maradun biqaulihi ta'ala fayatma'al ladzi fi qalbihi marad. Dan sungguh memberi nama oleh Allah Ta'ala akan syahwat maradun, akan sakit, biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala fayatma'al ladzi fi qalbihi marad. Maka berharaplah oleh orang yang ada dalam kalbunya yaitu sakit. Jadi saudara-saudara sekalian, bila mana kalbu seseorang itu
terkena penyakit, maka tidak bisa dia diberi pakaian takwa, tidak bisa. Halo, treble-nya kali bang, jangan bass, biar cempreng gitu loh, kayak kemarin. No ehonya jangan dimatiin. Enggak, ente bisa pakai ini. Iya, makanya kesalahan itu ente. Pakai eho aja bang, biar nyaring bang. Iya, urusan rekaman ini dari ini aja. Iya, jadi sehingga nggak mengganggu, nggak enak ini. Jadi speaker itu, kalau suara asli kedengaran sama kuping kita berarti benar. Itu ilmu speaker ini kan banyak asatid ya, biar benar. Kenapa kebanyakan kiai-kiai itu kena penyakit jantung? Speakernya ditempelin di mulut. Radiasi ini merusak jantung. Radiasinya. Jadi ada kiai, ada jantungnya parah. Stres mulu tuh kiai. Bukan, salah dia. Radiasi itu mengganggu. Jadi asal suara tuh kedengeran sama kuping kita, suara kita berarti udah pas. Begitu. Enggak capek ini. Baca kitabnya. Itu begitu. Man marido qalbuhu, jadi kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari, nah enak nih. Kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari, bila kemudian orang itu kalbunya sakit, bila orang itu kalbunya sakit, sulit dia diberi pakaian takwa, enggak bisa. Puasa yang dia jalanin enggak bakalan berujung la'allakum tattaqun, sehingga dia bakal terjebak oleh rutinitas tahunan tanpa ada punya buah dan makna ketika kolbu itu sakit. Padahal Ramadan itu adalah berlimpah kasih sayang Allah, kagak dapat ketika kalbu itu sehat. Falau sahha qalbuka min maradil hawa, kalau sekiranya kalbu seseorang itu telah sembuh daripada penyakit hawa nafsu, maka dia akan kuat memikul beban takwa. Puasa mendidik takwa, akan dia berhasil. Kenapa? Karena jiwanya sehat. Ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah rahmatal abrar, di dalam kitab hikamnya beliau nyatakan pada hal ini, la yukhafu alaika antal tabisat turuqa alaika wa innama yukhafu alaika min ghalabatil hawa wasyahwati. Kata Imam Ibnu Athaillah dalam hikamnya, tidak ditakuti, tidak perlu dikhawatiri pada kita akan kebingungan jalan-jalan menuju kepada Allah untuk kita.
kita enggak perlu khawatir bagaimana jalan yang menghantarkan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak perlu khawatir. Yang harus dikhawatirin itu adalah bagaimana kita tidak mampu menguasai syahwat kita, tidak mampu menguasai nafsu kita. Bila kemudian kita tak mampu menguasai hawa nafsu kita, maka mau tarekat bagaimanapun tak akan bisa kita jalani. Begitu. Faman lam yajid halawatal ta'ah, orang yang tidak bisa merasakan kemanisan ibadah, ibadah nggak ada manisnya, ngaji nggak ada enaknya, baca Quran nggak ada nikmatnya, itu ada indikasi kuat betapa hatinya kena penyakit syahwat. Jadi syahwat itu, hawa nafsu itu penyakit. Begitu kata Imam Ibnu Athaillah. Jalan menuju Allah itu begitu jelas. Dari mana ketahuan jelas? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam hadis yang sahih, laqad taraktu fikum 'alal mahijjatil bayda naharuha kalailiha. Sungguh aku tinggalkan kepada anda umat Islam jalan yang terang benderang, yang malamnya kayak siang. Jadi Islam itu jelas, ajarannya enak, menarik. Yang menyebabkan tidak menarik adalah dorongan hawa nafsu kita. Enggak menarik. Ngaji yang begitu enak, kemudian kata kita enggak enak. Baca Quran yang enak, kata kita enak, enggak enak. Itu pertanda kolbunya kena gerhana. Kena gerhana. Bagaimana cara mensehatkannya? Walaka fi ilajihi tariqani. Dan bagimu pada pengobatan kalbumu itu ada dua cara. Isti'malu ma huwa laka nafi'un. Pertama, mengerjakan sesuatu yang dia itu bagimu yaitu manfaat. Yang pertama kita kerjakan hal yang bermanfaat. Apa tuh? Wa huwa ta'at, yaitu ketaatan. Jadi ketaatan itu ibadah yang kita kerjakan, baca Quran, apalah salat atau apa, itu obat. Obat untuk menyembuhkan jiwa kita dari terjangkit virus syahwat hawa nafsu. Wajtinabu ma huwa laka mudirrun. Kedua, menjauhi barang yang dia itu bagimu berbahaya. Jadi kedua, menjauhi barang yang berbahaya pada kita. Wa huwal ma'siyah, yaitu maksiat. Jadi taat adalah obat, maksiat adalah barang pantangan. Bila kita sudah mantang dan kita mengkonsumsi suplemen, maka sehat kalbu kita. Begitu kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Yang kudu pantang bukan makanan, tapilah dosa. Makanan halal mau obat muanya. Jangan pantang, makan ini pantang, makan ini pantang, gak usah. Jadi yang kudu pantang nasi uduk dapat nyolong, pantang. Nah, tapi kalau yang lain enggak apa-apa, obat dari Allah. Jangan mindset kita
daging kambing, darah tinggi. Padahal nikmat dari Allah. Kalau mindsetnya racun, jadi racun. Ana inda dzanni abdi bi, saya tergantung mindset hambaku. Begitu. Fa in fa'alta dzamban wa aqabtahu bitaubati wan nadami wal inkisari wal inabati kana dzalika sababa wuslatika bih. Maka jikalau mengerjakan oleh kamu akan satu dosa, wa aqabtahu dan memperiringi oleh kamu akan dosa itu dengan bertaubat, wan nadami dan menyesal, wal inkisari dan terpatah hati, wal inabati dan kembali kepada Allah. Karena dzalika niscaya ada oleh yang demikian itu taubat, nadam, inkisar, inabah, sababa wuslatika bih, yaitu penyebab terhubungnya kamu dengan Allah. Jadilah kalau kemudian kita melakukan kesalahan, enggak usah sungkan kemudian kita taubat. Sebagaimana dididik oleh nenek moyang kita Nabi Allah Adam alaihissalam, melakukan kesalahan itu lalu diiringi taubat, maka akhirnya terhubung dengan Allah kembali, bergelar Sofiyullah, manusia pilihan Allah. Itulah gelarnya Nabi Adam. Di dalam kitab An-Nawadir, Al-Imam Ahmad bin Salam Al-Qalyubi ditanya, tinggian mana non-muslim yang masuk Islam atau muslim pendosa yang taubat? Ketika ditanya, dijawab, tinggian muslim yang bertaubat. Sebab dia dapat gelar mahbub, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu cinta kepada orang yang taubat, maka dia di kelas cinta. Kalau kemudian, dan kalau udah masuk kelas cinta, dia terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in fa'alta ta'atan, dan jikalau kamu mengerjakan akan ketaatan, salatlah, tahajud, wa aqabtaha dan memperiringi olehmu akan ketaatan itu bil ujbi dengan bangga-bangga diri, wal kibri dan sombong, kana dzalika sababal qati'ati anhu, maka ada oleh yang demikian itu, yaitu sebab terputus dari Allah. Maka dalam hikamnya pada bagian ini Ibnu Athaillah menyatakan, maksiyatun aurasat zullan wan kisaran khairun min ta'atin aurasat izan wastikbara. Kesalahan yang mendatangkan keterpurukan hati, merasa bersalah kepada Allah, itu lebih baik dibanding kebaktian yang mendatangkan kesombongan. Nabi Allah Adam alaihissalam melakukan kesalahan, tapi terpatah hatinya, terhubung dengan Allah. Iblis melakukan ketaatan, lalu dengan taatnya dia sombong. Disuruh sujud sama Adam tak mau, karena setan uka-uka, aku, ana. Maka terputus, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Terputus. Jadi enggak apa-apa bila kita dulu terjebak kesalahan, lalu kemudian kita menyesali kesalahan dan pengen balik sama Allah, maka
itu naik tingkat kita menjadi mahbub. Yang tadinya asi menjadi mahbub. Yang tadinya pendosa menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Dan itu derajat tinggi mahbub itu. Ajaban laka kaifa tatlubu salaha qalbika wa jawarihuka taf'alu ma sya'at minal muharramat kan nadhari wal ghibati wan namimati wa ghairi dalik. Ajaban laka, aku heran dengan heran kepadamu bagaimana menuntut oleh kamu akan kesehatan kalbumu, padahal adapun anggota tubuhmu yaitu mengerjakan oleh jawarih masya'at akan apa yang menghendaki oleh jawarih minal muharramati daripada segala yang diharamkan, kan nadhar seperti memandang-mandang yang haram, wal ghibati ghibah, wan namimah dan namimah, wa ghairi dzalik. Kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari, saya sangat heran. Bagaimana mungkin kau pengen jiwamu sehat, sementara anggota tubuhmu kau umbar untuk mengerjakan sesuatu yang dilarang? Enggak ketemu. Pengen sehat tapi racun terus kita masukkan di dalam badan kita. Gimana kita mau sehat? Racun mulu badan kita diisinya. Ini enggak benar. Famisaluka, maka adapun perumpamaanmu, kaman yatadawa bisum, yaitu seperti orang yang berobat oleh orang dengan racun. Berobat biar sembuh, dia minum racun serangga, modar. Au kaman arada tanzifa saubihi bisawad, atau seperti orang yang menghendaki akan membersihkan pakaiannya dengan air got. Pakaiannya pengen bersih tapi nyucinya di air got, mana ketemu. Begitu. Bagaimana kalbu kita biar sehat sementara anggota tubuh kita selalu dibiarkan berbuat maksiat? Tidak benar ini. Fa'alaika bil khalwati wal uzlati, maka lazimkan olehmu dengan khalwah dan uzlah. Uzlah itu membatasi pergaulan. Uzlah itu menjauh, itu membatasi pergaulan. Begitu. Kita harus bisa memilah-memilih. Begitu. Biar kita enggak salah. Faman kanatil uzlatu da'bahu kanatil izzulah. Maka siapa ada oleh uzlah, yaitu kelakuan dia, maka ada oleh kemuliaan, yaitu baginya. Kalau kita mau uzlah, mau membatasi diri, tidak begitu banyak bergaul dengan orang yang tidak membawa faedah, maka mulia itu akan datang pada kita. Kita jadi orang mulia sebab di sana ada iz. Habis uzlah, uzlah tu ain zai, lahnya hilang kalau sudah kita uzlah. Iz. Faman sadaqat uzlatuhu dhafira bimawahibil haqqi lahu bil minan. Maka barang siapa benar oleh uzlahnya, maka memperoleh oleh dia dengan limpahan-limpahan Tuhan baginya dengan anugerah-anugerahnya. Maka dapatlah dia wahbah-wahbah ilahiyah ketika dia sudah betul-betul uzlah. Wa alamatuha, adapun tandanya uzlah shadiqah, kasful ghita, yaitu membuka tirai, wa ihyaul qalbi, menghidupkan qalbu, wa tahqiqul mahabbati, dan membuktikan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi uzlah itu bukan kita tinggal di gunung, bukan. Tapi uzlah itu bagaimana kita meninggalkan sesuatu yang bakal membuat kita jauh dari Allah. Walaupun kita di tengah-tengah kota,
asal kita pandai membatasi diri dari sesuatu yang dilarang, uzlah dia. Begitu, uzlah. Enggak perlu kemudian kita lari ke gunung, enggak perlu. Begitu. Kalau mau lari ke kampung, kampung hutan, kampung rawa. Alaika bi husnil amal la bi kasratih. Lazimkan olehmu dengan bagusnya amal, bukan dengan banyaknya amal. Jadi yang harus jadi pegangan bukan kuantiti, tapi quality. Bukan kuantitas amal Allah, tapi kualitas. Mengapa kita disuruh ngaji? Supaya ibadah kita punya kualitas kontrol yang bagus. Karena bukan banyaknya, tapi benarnya. Itu yang paling penting. Dari benar ini baru ngomongin banyak. Banyak doang kalau nggak benar buat apa? Bikin sayur asem udah semangkok kecil aja nggak apa-apa. Daripada bikin sayur asem seetong gede yang dicampur mengkudu, enak nggak kira-kira? Kagak. Jadi bukan banyaknya. Alaika bi husnil amal la bi kasrati. Lazimkan olehmu dengan bagusnya ibadah, bukan banyaknya. Benar dulu, benar. Famisalu kasratil amal ma'a adamil husni fihi kasyabil kasiratil wadi'atis saman. Maka adapun perumpamaan banyaknya amal serta ketiadaan bagus pada amal, yaitu seperti pakaian yang banyak, al-wadi'atis saman yang rendah harganya. Jadi pakaian mau banyak tapi harganya murah, jadi enggak ada artinya. Wa misalu qillatil amal, adapun perumpamaan sedikit amal, ma'a husnihi serta bagusnya, kasyabil qalilatir rafi'atis saman, itu seperti pakaian yang sedikit, yang rafi'ah, yang tinggi harganya. Jadi perumpamaan itu antara banyak amal dengan buruknya amalnya, banyak doang, itu kayak batu koral setrek dengan batu mutiara. Jadi koral setrek sama jamrud, atuh dong kayak gini. Itu mahalan mana? Iya. Jadi bukan di banyak, tapi di benernya. Jadi Ibnu Athaillah seakan-akan bilang sama kita, al-mu'awwal ala husnil amal la ala kasratil amal. Yang menjadi patokan itu dalam agama bukan banyak tapi benar. Begitu. Banyak doang enggak ada artinya, buat apa gitu. Kal yakutati, seperti mutiara yakut, safir, yellow safir, saghirun jirmuha, kecil bentuknya, katsirun samanuha, banyak harganya. Harganya mahal walaupun kecil dibanding batu koral setrek. Begitu. Masih bagusan itu jamrud. Faman asghala qalbahu billah wa alajahu mimma yatra'u alaihi minal hawa
kana afdala mimman yuksiru minas shaumi was shalah. Maka barang siapa menyibukkan diri oleh orang akan kalbunya dengan Allah, wa alajahu dan mengobati oleh orang akan kalbunya, mimma yatra'u alaihi minal hawa, dari apa-apa yang datang atasnya dari hawa nafsu, kana maka ada oleh orang itu afdola itu lebih utama, mimman yuksiru minas shaumi was shalah, ketimbang daripada orang yang memperbanyak daripada puasa dan sholat. Kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari, siapa orang hatinya sibuk dengan Allah, dia berupaya untuk membenahi kalbunya dari akhlak-akhlak buruk batin, maka itu lebih tinggi dibanding banyak sholat. Maka Imam Syafi'i bilang, menurut saya ngaji lebih tinggi dari sholat 1000 rakaat. Kenapa? Karena ngaji itu akan merubah kualitas yang tadinya sekedar kuantitas menjadi kualitas. Maka 1000 rakaat sholat kalau nggak ada ilmunya tak punya nilai. Walaupun dia 2 rakaat kalau ada ilmunya punya nilai. Begitu nilai. Maka orang yang sibuk membenahi jiwa, meski ibadah nampak pas-pasan, enggak banyak ibadahnya, itu lebih tinggi di mata Allah dibanding orang yang ibadahnya masalah sholat mulu tapi tak tahu peraturan. Itu bahaya. Misalu man shalla sholata bighairi huduril qalb bighairi huduri qalbin kana kaman ahda lil maliki. Enggak ada kananya. Kaman. Langsung kaman. Kana enggak ada. Baik. Ini ada kana tuh kan. Beda redaksi. Misalu man shalla bighairi huduri qalbin kaman ahdalil maliki mi'ata sunduqin. Adapun perumpamaan orang yang sholat oleh orang dengan ketiadaan konsentrasi hati, yaitu seperti orang yang memberikan hadiah lil maliki kepada raja mi'ata sunduqin akan 100 peti farighatan padahal kosong, fayastahiqul uqubata minal malik, maka berhak oleh dia akan hukuman dari raja. Jadi siapa orang yang sholat hatinya enggak hadir kemana-mana, sholat tuh itu sama dengan ngasih ama raja peti kosong. Ini hadiah buat anda, kagak ada isinya. Kira-kira ama raja diterima apa diomelin? Isinya itu. Jadi apa isinya sholat itu? Hudurul qalb. Itu isinya yang bikin mahal. Isinya. Bungkusnya ya ruku sujud. Tapi isinya kehadiran qalbu dengan Allah. Bila kita sholat pikirannya kemana-mana, itu ama raja diomelin. Ama raja, wong ngasihnya tong kosong, enggak ada isinya, jadi enggak diterima. Begitu. Maka minimal biar kita kata khusyuk tuh mulut baca, kuping dengerin, udah khusyuk dah. Tingkat terendahnya begitu. Mulut nih baca bismillahirrahmanirrahim, kuping dengerin terus. Begitu. Jadi biar bisa begini caranya, biar bisa dulu. Ini dilatih. Walaupun jelek enggak apa-apa, entarnya bagus. Jadi kalau sholat tuh artinya ngomong begini. Ini kita kufuwan ahad. Habis ini ajarannya ruku. Tuh artinya begitu tuh. Ruku, habis ruku nih subhanallahil azim. Habis ini namanya iktidal.
Itu hatinya begitu tuh. Biar nggak kemana-mana, nggak apa-apa begitu tuh di hatinya. Habis ini habis ini ajarannya sujud dengan turun lutut dulu, jangan tangan, kecuali kongkong. Hatinya terus ngomong begitu, terus saja, nggak apa-apa. Nanti lama-lama nggak tanpa ngomong akan gerak, hati terkontrol dalam sholat. Biar jangan dipengaruhi dari luar. Jadi kitanya enak ibadahnya. Itu begitu. Untuk mendatangkan daripada khudurul qalb di dalam kita orang ibadah. Jadi bedanya orang tasawuf dengan orang fikih, ya kalau orang fikih enggak ada khususnya sholat. Karena orang fikih pada bagian syariat, ini syariatnya benar, ada takbir sampai salam, ya kan sah. Ini kata orang tasawuf, ini percis kayak dokter melihat ada orang yang kakinya buntung, kakinya udah buntung karena kena gula. Ini orang sehat walaupun buntung kakinya. Begitu kata orang sufi. Emang si buntung hidup iya, tapi buntung enggak sempurna. Hidup tapi enggak ada kakinya dua. Dia duduk kursi roda. Hidup sih. Kata orang tasawuf, iya. Itu hidup sah, tapi enggak sempurna, enggak ada kakinya. Ini yang paling pentingnya, ini kan bukan sekedar hidup doang, tapi kan sempurna hidupnya. Itu orang tasawuf. Ada yang kelewatan, ini namanya udah kacau, disebut zindik. Ketika membaca aqimis sholata lidzikri, dirikan sholat untuk ingat Allah, maka dia pakainya ilmu ingat dohor. Ya, gue juga ingat dohor. Udah nggak sholat, ingat doang udah cukup. Karena memang yang sholat itu dia belum ingat. Kata dia, kalau saya mah udah ingat, jadi nggak perlu sholat. Ini namanya kelewat. Dia bukan tasawuf, namanya tasanggup namanya. Ini kacau ajaran ini. Enggak benar. Yang model kayak begini disuruh dia kalau lapar bayangin opor ayam, sop iga, kenyang kagak gitu. Gitu. Ini orang enggak benar, disebut hakekok. Enggak benar ya. Tapi wa misalu wa man shallaha bihuduril qalbi, barang siapa salat oleh seseorang akan salat bihuduril qalbi, dengan konsentrasi hati. Kana kaman ahdalahu yaqutatan tusawi alfadinar, maka ada oleh dia, yaitu seperti orang yang memberikan hadiah kepada raja akan mutiara yakut, yellow safir, yang menyamai harganya akan 1000 dinar. Fa innal malika yudzakiruhu alaiha daiman, maka sunya raja, yaitu mengingat-ingat oleh raja akan dia atas mutiara yakut itu daiman, padahal senantiasa. Kalau orang sholatnya udah konsentrasi hati, itu namanya ngasih persembahan ama raja dengan persembahan istimewa. Jadi diingat-ingat sama raja, raja senang sama dia. Maka tinggal kita lihat, kita sholat khusyuk apa kagak. Itu yang harus dinilai dari kalam Ibnu Athaillah ini.
Kalau enggak khusyuk berarti kita ngasih bungkus mutiara, bungkus doang, mutiaranya kagak ada, begitu. Tapi kalau ada konsentrasi hati, itu mutiara dibungkusin pakai bungkus mutiara, jadi bagus. Idza dakhalta fi sholati fa innaka tunajillaha subhanahu wa ta'ala. Apabila masuk oleh kamu kepada salat, maka sesungguhnya kamu itu sedang beraudiensi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita salat berarti kita lagi ngobrol dengan Tuhan. Kalau ngobrol itu kudu berhadapan. Maka bacaan kita inni wajjahtu, wajjahtu, ngadep. Jangan sampai kita lagi sholat, motor udah dikunci belum ya, ini nggak ngadep namanya, begitu. Itu bermasalah. Kudu ngadep, minimal waktu takbiratul ihram aja ada tuh, dapetin bahwa kita memang ngadep Allah. Begitu. Itu dalam salat. Wa tukallimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kamu mengajak bicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annaka taqul, karena bahwa kamu yaitu ngomong dalam salat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Wala yuqalu, dan tidak dikatakan ayyuhar rajul, wahai hadirin, indal Arab, menurut bahasa Arab, illa liman yakunu hadiran, kecuali bagi orang yang ada oleh orang yaitu hadir. Nabi dengar kalau kita assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi dengar. Maka kita orang sholat itu sedang berkomunikasi dengan Allah, sedang bincang dengan Rasulullah. Itulah sholat. Sholat. Jadi assalamu alayka namanya sholawat mukhatab, berhadapan. Nabinya ada. Kalau ngomong ka, hidup berarti Nabi. Ada Nabi. Cuman masalahnya karena hijab itu banyak 70.000 cahaya, sehingga kita nggak dengar jawab Nabi waalaikumsalam wahai Udin, nggak dengar. Waalaikumsalam wahai Mamat, nggak dengar. Kenapa? Karena begitu banyak jarak cahaya kita sama Nabi. Karena kita orang tidak begitu banyak mengamalkan sunnah Nabi. Begitu, jadi kurang dengar. Adapun mereka para kaum sufi itu dengar. Sehingga kata kaum sufi, sholat itu bagian akhirat, bukan dunia, bukan. Sholat itu akhirat. Kenapa? Karena kita masuk dalam sholat itu dunia hilang. Yang ada Allah dan Rasulnya. Itu akhirat. Nggak ada kepentingan dunia. Maka sholat bagian akhirat. Dalam pandangan kaum sufi, kita sholat itu ngobrol dengan Allah. Makanya kalau ngobrol kita harus konsen. Jangan kita nggak konsen dalam sholat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarin sama kita, kalau pengen buang angin dulu dah. Pengen makan dulu. Makan. Jangan kita buru-buru, ndak usah. Islam itu enak. Begitu. Raq'atani bil laili khairun min alfi raq'atin bin nahar. Catat ini.
2 rakaat pada malam hari yang dikerjakan nama kita, bacaannya nggak usah macam-macam, kuliah, kulhu, surat langganan, itu lebih baik ketimbang dari sholat 1000 rakaat pada siang hari. Jadi sholat kalau malam 2 rakaat nilainya tinggi banget, begitu, dibanding di siang hari. Jadi malam tuh tinggi. Makanya dulu ada petugas pemilihan umum tuh ngumuminnya malam, karena tinggi emang. Jangan dicatat, karena emang malam itu lebih tinggi banget daripada siang. Begitu. Malam itu lebih tinggi, biar kata 2 rakaat dibanding siang 1000 rakaat, masih tinggian malam 2 rakaat. Fa inna sholatal laili masyhudah. Itu yang punya nilai besar. Wa anta la tusalli fihi rak'ataini fatajidu dzalika fi mizanika, dan adapun kamu, yaitu tidak sholat oleh kamu pada malam hari akan 2 rakaat, maka mendapati oleh kamu akan yang demikian itu fi mizanika, pada timbanganmu. Oh, salah ya? Baik, tuh Ben, ini cakepan yang ini nih, redaksinya. Wa anta la tusalli fihi rak'atin illa litajida dzalika fi mizanika, baru pasti. Dan adapun kau yaitu tidak sholat oleh engkau pada malam hari akan 2 rakaat, melainkan litajida dzalika fi mizanika, agar supaya kau dapati akan yang demikian itu fi mizanika, pada timbanganmu. Kenapa kita mesti sholat 2 rakaat? Supaya kita ada tuh nilai 1000 rakaat di siang, dengan malam 2 rakaat aja. Nggak usah banyak-banyak, 2 aja. Wa hal yustarul abdu illa lil khidmah, tidaklah dibeli oleh seorang budak melainkan untuk bekerja. Kalau budak tuh dibeli bukan untuk main-main. Kita beli budak bukan untuk main, untuk kerja. Tuhan membeli kita untuk bekerja, untuk ibadah. Qala Allah Ta'ala, Inna Allah ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli daripada orang mukmin akan jiwa mereka, harta mereka, dengan bahwa bagi mereka itu surga. Kita itu udah dibeli sama Allah, imbalannya surga. Maka tugas kita tuh untuk mengabdi sama Allah, ngabdi sama Allah. Itu tugas kita. Apa terusannya lagi? Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Berperang mereka di jalan Allah, maka mereka membunuh dan terbunuh mereka. Karena udah dibeli sama Allah, maka disuruhlah kita jihad. Ada kalanya kita membunuh musuh, ataukah kita menjadi korban peperangan. Karena apa? Karena memang sudah dibeli sama Allah. Maka tugas kita orang ini ibadah. Jangan gak ibadah, rugi.
kalau hidup kita nggak ibadah. Wis 2 rakaat aja malam, nggak usah banyak-banyak. Kul hudah surat langganan, nggak apa-apa. Yang penting ada sholat 2 rakaat. Itu besar nilainya. Biar kata 2 rakaat. Man lam yulzim nafsahu lazimathu. Barang siapa tidak mengikat, mengekang oleh orang akan nafsunya, lazimathu, maka mengekang oleh nafsu akan dia. Kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari, siapa orang yang tidak diikat nafsunya, tidak dikasih tali, maka dia bakal kewalahan diri. Kenapa orang itu yang punya kuda, kudanya dikasih tali? Biar dia tidak kewalahan diri. Kudanya bisa lurus, belok bisa ditarik, belok bisa ditarik. Itu karena ada tali kekang. Tapi kalau nggak ada tali kekang, repot. Akan dikendalikan oleh kuda, bukan kita yang mengendalikan. Maka hawa nafsu itu kudu kita yang menggenggam. Jangan kita diserahin sama nafsu, rugi. Waman lam yutalibha talabathu. Barang siapa tidak menuntut oleh orang akan nafsunya, talabathu, maka menuntut oleh nafsu akan dia. Kalau kita nggak kerjain tuh nafsu, maka dia yang bakal ngerjain kita. Sehari semalam sama antara kita orang nih yang ngaji sama yang kagak ngaji, sama 24 jam. Sama sehari semalamnya. Tapi walaupun sama modalnya, kalau kita enggak dikekang ini nafsu, dituntut ngaji, maka kita bakal diaji oleh nafsu. Dituntut yang kagak. Ada orang pagi-pagi, bang ngaji yuk. Aduh, gua repot hari ini. Sorry dah. Ya udah kalau begitu gua berangkat bang ya. Ya, monggo. Dari tadi repot sampai kita pulang ngaji masih duduk di gardu orangnya. Masih duduk, dia kagak enak juga, kata dia repot masih di situ. Masuk akhirnya. Itu namanya waman lam yutalibha talabat. Emang begitu dikerjain sama nafsu. Begitu. Diajak ke ratiban, bang yuk ratiban, gue lagi repot malam ini. Sampai ke ratiban masih ada di situ, repot juga. Namanya kongres, kongko ora beres. Begitu. Falau ja'alta 'alaihal asqala bit ta'ah lama talabatka bil maksiyah. Maka jikalau membuat oleh kamu atas nafsu akan beban berat dengan ketaatan, niscaya tidak menuntut oleh nafsu akan kamu dengan kemaksiatan. Kalau sekiranya nafsu kita dikasih tugas ngaji, ibadah, di program, maka dia enggak bakal ngerjain kita. Tapi kalau kita enggak kasih tugas nafsu, maka nafsu akan ngasih tugas kita. Repot yang enggak hidupnya. Begitu. Kata dia, yang enak Sabtu Minggu hiburan ke puncak. Jangan ngaji mulu, dia kagak tahu ngaji itu hiburan jiwa. Dia pergi ke puncak. Akhirnya dia macet pulangnya. Ngomel-ngomel. Mana hotel kagak ada airnya. Menang mahal doang. Payah banget dah. Tadinya katanya pengen buang duit. Akhirnya begitu. Sayang banget duit 1 juta. Mendingan buat bini. Begitu. Kemarin kagak dikasihin sama bininya. Gitu. Ini dikerjain nafsu namanya. Dikerjain. Jangan.
walamma kanat tatafarragu laha, dan niscaya tidak ada oleh nafsu, yaitu luang oleh nafsu bagi maksiat. Enggak ada waktu buat maksiat, enggak ada. Kalau kita udah kasih tugas, hal ra'aita salihina wal ubada yatafarrajuna fil a'yad, apakah melihat oleh kamu akan orang soleh dan ahli ibadah, yatafarrajunya rekreasi mereka pada hari raya? Lihat, apakah orang-orang soleh itu demen rekreasi? Tidak, karena udah bahagia jiwanya. Orang yang cari hiburan itu yang tandanya jiwanya belum bahagia, kasihan. Begitu. Orang yang udah bahagia mau ngapain? Nyari bahagia. Tidur yang paling enak di rumah, bini mau bangunin juga kita bisa tendang. Masih ngantuk. Betul nggak? Itu begitu. Tidur tuh yang paling enak. Itu begitu. Tidur yang paling enak begitu. Yang paling enak. Enggak ada lagi. Begitu. Makan yang paling enak ketika lapar. Restoran bukan, biar di rumah. Kalau perut perih tuh makan pakai sambal enak. Kenapa di restoran itu lama? Itu biar lapar. Jadi bakalnya ini cakep nih restoran nih. Tapi karena lama tuh biasanya watak orang tuh ngomel-ngomel, dikasih otak dulu. Itu udah biasa itu di restoran tuh. Menu pertamanya otak. Begitu. Kalau ngomel-ngomel ente nggak ada otaknya gitu. Jadi ama dianya begitu tuh. Begitu. Ama si pelayannya tuh kalau ngomel, ini lama nih. Nggak ada otaknya. Begitu sama dia. Maka dikasih otak tuh biar kita enggak ngomel lama. Begitu. Kok lama banget, apa ayamnya lagi nangkep ya? Begitu. Jadi begitulah kita. Ketika kita nunggu lama itu lapar, baru datang. Ini nikmat. Nikmatnya itu karena laparnya itu. Laparnya itu. Enak. Yang kayak begitu. Man saghala nafsahu bil mubahati wal farahi sughila an qiyamil laili. Barang siapa yang sibuk oleh orang akan dirinya dengan segala perkara mubah, wal farahi dan kesenangan, senang-senang hiburan, maka disibukkan ia meninggalkan dari qiyamul lail. Siapa orang yang sibuk dengan perkara yang mubah, enggak keburu buat qiyamul lail, enggak keburu habis. Tapi kalau buat main Mobile Legend bisa sampai adzan subuh belum rapi dia. Gitu. Ada enggak yang model begitu tuh? Enggak ada, alhamdulillah. Coba itu. Fayuqadu lahu, maka dikatakan kepadanya, sagolta nafsaka anna fasagolnaka an iya ibadatina. Kau sibuk menyibukkan kau akan dirimu daripada kami. Kata Allah, maka menyibukkan kami akan kau an ibadatina, meninggalkan daripada, jauh daripada ibadah kami. Kalau kemudian kita udah repot, maka Allah kasih kita kerepotan, enggak sempat ibadah, dan itu kerugian. Raq'atani fi jawfil laili asqalu alaika min jabali Uhudin. Uhuda boleh karena 3 huruf. Kalau 3 huruf itu boleh munsorif, boleh tidak. Hindun tidak munsorif, 3 huruf. Bisa munsorif, bisa lima tanwin, tidak ghair munsorif. Ra'aitu hindan, marartu bihindin, 3 huruf. Uhudin, uhuda boleh, terserah kita. Adapun 2 rakaat fi jawfil laili, pada tengah-tengah malam,
asqalu yaitu lebih berat, alaika atasmu, min jabali Uhuda, ketimbang daripada memikul gunung Uhud. Emang gunung Uhud dan masuk 2 rakaat beratan mana? Beratan sholat. Di mata kita enggak kuat. Padahal 2 rakaat doang, kata Imam Ibnu Athaillah. Kenapa enggak kuat? Lebih berat daripada gunung. Fa'adha'un yabisat anit ta'ati la tasluhu illa lil qat'i. Maka adapun anggota, kalau bahasa kita biar gampang, dahan dulu. Maka adapun dahan-dahan yabisat yang kering daripada taat, la tasluhu yaitu tidak patut oleh dahan illa lil qat'i, kecuali dipotong. Anggota tubuh yang kering daripada air ketaatan enggak bisa untuk dilestarikan kecuali kudu dipotong. Kenapa kita malam enggak kuat tahajud? Karena jiwa kita kering dari air ketaatan kepada Allah. Karena jiwa kita kering dari air ketaatan, maka Allah pangkas yang ini kagak boleh bangun malam. Karena kering. Fa inna syajarata idza yabisat la tasluhu illa linnar. Maka sungguhnya pohon, yaitu apabila kering oleh pohon, tidak layak itu pohon kecuali untuk api, menjadi kayu bakar. Kayu bakar menjadi kayu bakar. Kenapa orang-orang itu masuk neraka? Enggak ada yang dimasukin sama Allah ke neraka tuh. Nabi Musa alaihissalam di dalam kitab Tuhfatul Mardiyah dijelaskan, dikarang oleh ulama besar Mesir, imam daripada Masjid Siti Zainab. Itu Nabi Musa nanya, protes sama Allah, ya Rab, ngapa itu orang dimasukin ke neraka? Kenapa orang pada dimasukin ke neraka? Kan dia maksiat, duitnya dari engkau juga. Dikasih dagang untung, lalu dia kelabing, lalu dia dugem, lalu dia beli minuman, kan duit dari engkau juga. Ngapa kau masukin ke neraka tuh orang? Kata Allah sama Nabi Musa, Musa daripada nanya begitu, mendingan lu nanam padi aja dah. Tuh Allah jawab sama Nabi Musa, fa'awahallahu ila Musa. Maka Allah menjawab sama Nabi Musa, tanam padi. Nabi Musa lalu menanam padi. Sudah nanam padi, kemudian dia bilang, sudah ya Rob, ya sampai panen lah Musa, sampai panen. Maka kemudian itu sampai panen, saudara. Panen. Ambilin datu padi, dituai, dipanen. Bawa ke lumbung padi, ke gudang. Lalu kemudian Nabi Musa bilang sama Allah, ya Rabb, sudah panen, udah diambilin, sudah semua. Iya ya Rabb, semua. Jerami-jeraminya, ya kagak lah ya Allah, kalau jerami mau nggak ada manfaatnya. Yang saya bawa pulang ke rumah ini, ke lumbung yang ada manfaatnya. Adapun jerami yang kagak ada manfaatnya, saya tinggal di sawah. Lu tinggal, kagak saya bakar, wong gak ada manfaatnya. Baru Nabi Musa, nggak jadi nanya ya Rob, nggak jadi nanya.
Jadi yang ditaruh di neraka itu jerami. Adapun yang dimasukin ke lumbung surga mah yang padi ada manfaatnya. Adapun yang ditaruh di neraka mah bukan dihukum, emang jerami, enggak ada manfaatnya kecuali kudu dibakar. Maka orang masuk neraka tuh begitu. Pohon yang kering enggak ada cara kecuali dibakar. Kalau yang bagus-bagus mau kagak. Lihat tuh teman-teman kita yang pohonan hias tuh, kenapa digunting-gunting? Yang jelek, yang bagusnya mau kagak. Maka yang bagus mau dimasukin nama Allah ke dalam surganya. Adapun yang jelek-jelek dimasukin nama Allah ke neraka. Itu namanya digunting. Namanya man ahabbad dunya biqalbihi kabina'in hasanin bunya fawqahu mirhab farasaha alaihi. Man ahabbad dunya, barang siapa mencintai oleh orang akan dunia dengan kolbunya. Kana, ya baik. Tadi di sono kana nggak ada, sekarang ada tuh. Tadi nggak ada itu ya. Baik, kana maka ada oleh orang. Kaman bana, yaitu seperti orang yang membangun oleh orang binaan hasanan. Begitu ya. Kaman bana binaan hasanan, seperti orang yang membangun oleh orang binaan hasanan akan bangunan indah. Fauqahu mirhadun, yang di atas bangunan indah yaitu WC. Farosaha alaihi, maka rembes oleh WC atasnya. Fala yazalu kadzalika hatta yura zahiruhu kabatinih, maka senantiasa ia yaitu seperti demikian sehingga terlihat luarnya seperti dalamnya. Wa minhum man yunaqqihi fala yazalu qalbuhu abyadha, maka setengah, wa minhum, dan setengah daripada orang, man yunaqqihi, yaitu orang yang membersihkan oleh orang akan qalbunya, fala yazalu qalbuhu abyadha, maka tidak henti-henti oleh kalbunya yaitu putih. Wa tanqiyatuhu bittaubati wal adhkar wan nadami wal istighfar, adapun membersihkannya yaitu dengan taubat dan berzikir, menyesali dan beristighfar. Kata Imam Ibn Athaillah, hubbud dunya, lawanannya akhlak baiknya namanya zuhud. Apa itu zuhud? Apa itu hubbud dunya? Zuhud itu adalah ikhrajud dunya minal qalbi wa wad'uha fil jab. Zuhud itu adalah mengeluarkan dunia dari hati, naruhnya di kantong. Jadi zuhud itu artinya tidak meletakkan dunia dalam hati, bukan tidak punya dunia. Kata Imam Zainuddin bin Ali Al-Malibari, kakek Fathul Mu'in, di dalam Hidayatul Adhkiyah beliau bilang, wazhad wadha faqdu ala qati qalbika bil mali la faqdun lahu taku aqala. Zuhud itu ketiadaan menaruh dunia dalam hati, bukan tidak punya apa-apa. Kalau tidak punya apa-apa bukan zuhud, tapi kere ya. Zuhud itu punya tapi tidak ditaruh di hati. Duitnya kayak sandal. Kita ke masjid dari rumah bawa sandal enggak? Dibawa ke dalam masjid enggak? Kenapa? Kotor. Masjid mah suci.
maka barang kotor di luar. Dunia itu barang kotor, enggak boleh dimasukin dalam hati. Kalau masuk dalam hati repot, enggak usah banyak. Itu begitu, enggak usah banyak. Jadi biar kata kita punya sendal cepit sewalau, itu harta kita. Waktu kita sholat Allahu Akbar, sendal gue hilang gak ya? Itu namanya hubud dunia. Karena dunianya ditaruh di hati. Jadi dunia nggak boleh ditaruh di hati. Jadi biasa. Itu begitu. Bukan tidak punya apa-apa, bukan. Itu zuhud. Makanya kata Imam Ibnu Athaillah pada kajian malam ini, man ahabbad dunya biqalbi. Barang siapa kolbunya hubud dunia, hatinya yang diomongin dunia, ngurek dunia, tema obrolan dunia, dunia mulu. Kadang dunia orang yang dipikirin, dihitung. Si anu tuh ya, bininya habis beli kulkas 2 pintu, paling nggak kalau kredit di Carrefour 400.000. Anaknya habis motor PCX, paling nggak kalau kredit lah, kalau diambil 4 tahun itu bisa 1 juta lebih tuh, 300, 1.300.000 ditambah 400, 1.700.000 tuh buat itu doang. Berarti duitnya malam-malam ngitungin dia. Itu yang kita hitungin tuh malamnya ngapain? Lah ngorok, mikirin kita enggak? Kagak. Ini ngapa? Ini namanya orang enggak benar. Enggak benar. Orang hubud dunia tuh gambarannya, kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari, orang bikin rumah bagus, bertingkat, cuman lantai atasnya WC, lantai atasnya tempat sampah, atasnya, bawahnya rumah, atasnya tempat sampah, kotoran, kan lama-lama rembes dari atas itu ke bawah. Akhirnya enggak ada beda mana rumah, mana WC. Gara-gara begitu. Itu begitu. Begitulah orang-orang yang hubud dunia. Jadi luarnya, dalam hubud dunia, nanti bakal rembes keluar dari hati itu. Obrolannya dunia, tema ngobrol dunia, kadang memuji dunia orang. Temennya bilang begini di majelisnya, kata temannya, alhamdulillah saya sekarang kebeli handphone baru. Kata temannya, kata kita, dia bilang, handphone apaan? Nih, merek apa? Cross, ya Cina. Temen gue nih iPhone. Temen gue, lu punya apa lu? Temen gue, lu punya apa? Lu aja dah. Jadi dia banggain punya orang, yang lu punya aja. Begitu. Itu gara-gara rembes dari dalam hati keluar otaknya. Yang diobrolin begitu, yang diobrolin, Masya Allah, temennya nih punya mobil, ya Allah mobil lo carry, jelek banget, carry apa carry, masih bagus daripada lu belum punya. Itu ada nih gara-gara hubud dunia masuk pada hati tuh. Begitu. Tapi ada juga orang yang berupaya dibersihin. Maka akhirnya rumah itu jadi bersih.
kalau dibersihin. Jadi dunia itu upayakan nama kita orang ngaji kayak sapu tangan. Jadikan duit itu kayak sapu tangan. Jadi sapu tangan tuh kita pakai selalu atau kalau lagi keluar ingus doang? Ah iya, berarti pakailah kalau butuh. Bukan untuk bangga, tapi untuk kebutuhan. Lihat teman kita, dia usaha konter. Emang dia handphonenya banyak, providernya banyak. Karena dia konter, jual token pulsa. Lah kalau kita mau ngapa dagang pulsa pakai handphone punya 3, pulsanya ora ada. Buat apaan banyak-banyak begitu? Biar kata handphone ada 2 nih, tetap aja kagak bisa kalau duanya nyala nih, kagak bisa. Nih handphone ada 2 kartu aja nih, kalau yang satu bunyi, yang satu kagak bunyi. Emang begitu sudah, ndak bisa. Bagaimana cara membersihkan hati itu? Taubat, baca zikir, baca ratib, baca dalail, baca sholawat, baca Quran sa'ain, nyesel, istighfar. Ini bagaimana bersihin hati kita. Wis kita mau golongan gak usah banyak-banyak, baca Quran sa'ain aja. Ramadan aja dah yang sujud-sujud mah udah sa'ain aja, yang penting gak tinggal tiap hari insya Allah. Begitu aja, lazimin gak apa-apa. Kadzalika anta fi hadratillah, seperti demikian itulah engkau pada keharibaan Allah. Mulawwasun bimaksiatika, berlumuran dengan kemaksiatmu. Takulul muharrama, kau makan akan barang haram. Wa tanduru ilal muharrami, dan kau pandang-pandang, kau lirik-lirik kepada yang haram. Faman yaf'alul mukhalafati wa syahawati yudlimu qalbuhu, siapa orang yang mengerjakan oleh orang akan segala pembangkangan dan syahwat-syahwat, yudlimu qalbuhu, gelap oleh hatinya. Fa illam tatub fi waqti sikhah rubbama talaka bil amradi wal mihan, maka jikalau kamu tidak taubat pada waktu sehat, terkadang memberi cobaan oleh Allah akan kamu dengan sakit dan cobaan-cobaan. Hatta takhruja naqiyan minad dunubi, sehingga kau keluar padahal bersih dari dosa. Kasaubi idza ghusila, seperti pakaian apabila dicuci. Seperti pakaian apabila dicuci. Terus fasqal mir'ata qalbika bil khalwati wa dzikri, maka bersihkanlah olehmu akan cermin kalbumu dengan khalwat dan berzikir. Hatta talqallaha, sehingga berjumpa oleh kamu dengan Allah. Wal yakun dzikran wahidan, betul ya? Wal yakun qalbuka dzakiran muwahhidan, gitu ya, bener ya? Fasqal mir'ata qalbil dzikri hatal qalwa, terus wal yakun wal qalbuka dzakiran yang bagilaka. Ya Allah, berjauh banget ya. Kalau yang cetakan ini nih, HP ini, DKI ini, tulisannya falyakun dzikran wahidan. Ini sama mandah. Waliyakun qalbuka dzakiran, hendaklah ada oleh kalbumu dzakiran, yaitu berzikir, muwahhidan, lagi bertauhid, membaca la ilaha illallah, zikirnya muwahhidan. Fatan bu'u lakal anwar, maka bersumber bagimu oleh cahaya-cahaya, maka nyumber cahaya.
wala takun kaman yuridu an yaghfira bi'ran, dan jangan menjadi oleh kamu yaitu seperti orang yang menghendaki oleh orang akan bahwa menggali oleh dia kan sumur, fayaghfiru dhira'an huna, lalu dia menggali sehasta itu biar gampang semeter, huna di sini, wa dhira'an hunaka, dan semeter di sana. Yang enak tikron wahidan. Yang enak nih. Ente tikron wahidan ya? Enggak ada. Waduh sayang banget. Ini redaksinya ini yang separohnya bagus di sini nih. Jadi begini. Nih redaksinya benerin ente. Wal yakun qalbuka dzakiran dzikran wahidan. Begitu. Bunyinya baru benar tuh. Baru benar tuh kitabnya. Baru benar. Hendaklah ada oleh kalbumu dzakiran, yaitu berzikir, zikran wahidan, dengan zikir yang satu macam. Begitu. Satu aja. Satu tapi fatan bu'ulakal anwar, maka nyumber bagimu oleh cahaya. Satu tapi berbuah. Begitu. Begitu. Baru tuh benar tuh. Wala takun kaman yuridu, dan jangan sampai kamu menjadi seperti orang yang pengen gali sumur, cuman galinya semeter pindah, semeter pindah, semeter pindah. Falayan bu'ulaka ma'un amadan, maka tidak nyumber bagimu oleh air selama-lamanya. Balighfir fi makanin wahid, bahkan galilah olehmu pada satu tempat, fayan bu'ulakal ma', maka nyumber bagimu oleh air. Jadi kalau wiridan gak usah banyak-banyak. Ketemu kiai lagi, kiai minta ijazah. Setiap ketemu kiai minta ijazah mulu. Kiai minta ijazah mulu, diamalin kagak. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Ini orang kagak bener itu. Yang kayak begitu. Udah segini dulu dah. Wallahu a'lam bishawab.